Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fiza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban UTS mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi nomor 4, yaitu mengenai prosedur HRD, yaitu pemantauan KPI. Yang pertama, KPI itu sendiri merupakan singkatan dari Key Performance Indicator, yaitu sebuah nilai terukur yang berfungsi untuk menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Nah, di sini merupakan flowchart dari prosedur pemantauan KPI. Jadi intinya itu ini tentang pengelolaan kinerja baik dari karyawan-karyawannya ataupun dari atasannya. Yang pertama yaitu dari Departemen Sumber Daya Manusia atau Departemen SDM. Di sini melakukan pengisian KPI sesuai dengan target terukur yang telah ditetapkan. Jadi suatu perusahaan pasti memiliki target atau KPI dari perusahaannya sendiri untuk mencapai suatu tujuan perusahaan dengan baik dan efektif. Nah, setelah diisi KPI sesuai dengan target yang terukur yang telah ditetapkannya, lalu dilanjutkan dengan membuat form penilaian kinerja berbasis KPI dan kompetensi. Pada tahap ini, selain KPI, kompetensi dari kinerja para karyawan juga diperhitungkan untuk eh, lebih lanjutnya datanya dipakai misalnya dalam penentuan gaji dan lain-lain. Setelah dibuat form, maka akan dibuat atau muncul sebuah dokumen form performance appraisal. Lalu form ini diberikan kepada atasan maupun karyawannya untuk disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila formnya disepakati, maka akan dilanjutkan dengan pembuatan form penilaian kinerja itu di-sign in oleh kedua pihak. Tapi jika tidak disepakati, maka harus dilakukan evaluasi ataupun dilakukan pengisian KPI yang sesuai dengan target terukur yang ditetapkan itu disesuaikan kembali dengan eh, opini-opini ketidaksepakatan yang ada untuk menuju suatu kesepakatan antara atasan maupun karyawan. Setelah disepakati, misalnya dibuat form penilaian kinerjanya sudah di-sign in oleh kedua belah pihak, maka dari bagian karyawan atau dari bagian atasan dari karyawannya akan menyerahkan kopian form penilaian kinerja ke bagian HRD, sehingga bagian HRD mengetahui mengenai form kinerja atau penilaian KPI tersebut. Nah, setelah itu, form penilaian kinerja yang di-sign in tersebut lahirlah atau adalah sebuah form pemantauan realisasi KPI. Nah, setelah ada form pemantauan realisasi KPI ini, maka dengan begitu, bagian atasan maupun karyawannya telah setuju bahwa akan adanya pemantauan realisasi KPI setiap bulannya. Sehingga itu merupakan bagian dari penilaian kinerja dari karyawan yang dilakukan oleh atasannya. Lalu apabila telah dilakukan pemantauan setiap bulannya, pada akhir tahun akan dilakukan evaluasi kinerja karyawan. Lalu, bagian atasan akan melakukan perhitungan skor KPI dan skor kompetensi sesuai dengan bawahan-bawahan atau karyawan yang diawasi oleh atasan tersebut. Nanti nilai akhir dari kinerja hasil penggabungan skor KPI dan skor kompetensi itu akan diserahkan ke bagian HRD untuk dijadikan basis penentuan pemberian bonus, kenaikan gaji, ataupun promosi karyawan. Jadi secara keseluruhan, flowchart-nya itu seperti ini. Nah, apabila telah disetujui dan dilakukan semuanya, nanti akan dibuat atau akan ada form pemantauan realisasi KPI seperti sebagai berikut. Nah, di sini merupakan area kinerja utama yang menjadi bagian dari pekerjaannya. Di sini merupakan KPI-nya yang telah ditentukan sesuai dengan kriteria dari perusahaan.
Di sini merupakan perhitungan bobot KPI dan juga target dari pencapaian KPI-nya atau dari apa namanya dari proses untuk mencapainya. Dan ini merupakan nantinya akan diisi setiap diadakannya pemantauan realisasi KPI tiap bulan. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.